kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus turunlah atas saudara semuanya. Amin. Jemaat murid Kristus, pagi hari ini kita akan mendengar firman Tuhan, belajar firman Tuhan dengan tema mengerjakan keselamatan. Untuk itu kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk ibadah kami, umat-Mu hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu, ya Tuhan Yesus yang hidup, yang kami perdengarkan, kami bagikan, kami pelajari, kami rayakan menjadi hidup kami. Untuk itu kami mohon, ya Roh Kudus, pimpinlah hamba-Mu yang terbatas dan tim media ini, dan berkati jemaat-Mu dan juga siapapun yang menyaksikan pemberitaan Injil ini. Biarlah Roh yang Kudus mewahyukan pribadi Bapa, Roh yang Kudus mewahyukan pribadi Yesus, Roh yang Kudus membangkitkan keinsafan, menimbulkan pertobatan, membangkitkan iman, pengharapan kasih, menuju keselamatan, menuju pada pertumbuhan, kemuritan ilahi di dalam Kristus. Terima kasih pakai hamba-Mu ini dan pakai seluruh sarana yang ada. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat murid Kristus, bacaan kita dari Filipi pasal 2 ayat 12 dan 13. Filipi pasal 2 ayat 12 dan 13. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang, waktu aku tidak hadir. Jemaat murid Kristus, hari ini kita akan belajar dua frasa atau dua kata yang penting. Yang pertama adalah keselamatan. Lalu kata penting berikutnya adalah mengerjakan keselamatan. Kita bahas yang pertama, keselamatan. Keselamatan itu pekerjaan Allah yang dikaruniakan melalui Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita percaya oleh kuasa Roh Kudus, itulah keselamatan. Itu anugerah Allah, pekerjaan Allah yang dikaruniakan, diberikan kepada kita untuk percaya. Pekerjaan demikian memang pekerjaan Allah, tetapi pekerjaan Allah, keselamatan itu berada bersama di dalam diri kita. Jadi Allah mengerjakan keselamatan, di mana pekerjaan itu terjadi di dalam dan melalui kita. Ketika kita percaya pada Tuhan Yesus, bertobat, dilahirkan baru, kita menjadi anak-anak Allah. Kita dimeteraikan Roh Kudus, kita memanggil Tuhan Allah, Bapa kita. Itulah keselamatan. Pemulihan hubungan pribadi kita dengan Bapa di surga melalui penebusan darah nyawa anaknya. Itulah keselamatan. Dari keselamatan itu anugerah Allah bekerja bersama di dalam dan melalui kita, sehingga keselamatan ini bukan keselamatan yang pasif, tetapi keselamatan yang terus sudah bekerja, sedang bekerja, dan menuju kepada kelanjutannya. Jadi keselamatan itu dinamis. Itu sebabnya keselamatan itu dikerjakan. Nah, kita masuk pembahasan yang kedua, mengerjakan keselamatan. Keselamatan itu dikerjakan oleh Allah di dalam dan melalui kita. Nah, bagaimana bentuk mengerjakan keselamatan itu? Mari kita
lihat dulu hasil akhir dari pekerjaan. Keselamatan itu adalah soteria. Allah menyelamatkan kita. Mengerjakan itu pakai dalam bahasa Yunani adalah katergasomai. Katergasomai. Mengerjakan, kerjakanlah keselamatanmu. Jadi kata mengerjakan itu artinya mengerjakan sampai mencapai hasil akhirnya yang bisa diukur. Mengerjakan sampai hasil akhirnya bisa diukur. Jadi mengerjakan keselamatan bukan hanya sekedar bekerja dan mengerjakan, tapi mengerjakan dengan konsep, dengan terencana, dan hasilnya terukur. Nah, kalau begitu, keselamatan yang dikerjakan itu hasil akhirnya itu apa? Sehingga kita tahu kita sudah mengerjakan atau belum, sudah berproses atau belum, kalau kita tahu hasil akhir dari keselamatan. Tujuan yang bisa terukur dari keselamatan yang dikerjakan itu apa? 2 Petrus 1 ayat 4 memperjelas. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Hasil dari keselamatan yang bisa dilihat, dikerjakan, bisa diukur hasilnya, yaitu bentuk diri orang yang diselamatkan, dilahirkan kembali oleh roh dan firman, menjadi anak-anak Allah, lalu bertumbuh terus-menerus dalam pekerjaan keselamatan. Wujud akhirnya adalah kodrat ilahi yang makin berpadanan dengan Injil, makin serupa dengan gambaran Allah melalui anaknya Yesus Kristus. Itulah yang disebut kodrat ilahi, jati diri ilahi, manusia ilahi yang diselamatkan akan mewujud nampak bukan besok di surga, tetapi kini di sini, di bumi. Nah, itu harus kita kerjakan. Itu pekerjaan Allah melalui anugerah, tetapi bersama di dalam kita kerjakan bersama Roh Kudus, bersama firman di dalam dan melalui kita, yaitu membentuk kodrat ilahi, wujud dari hasil terukur keselamatan kita. Petrus menjelaskan di ayat 5, 2 Petrus 1 ayat 5, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Keselamatan kita oleh iman. Iman kita bangun terus-menerus melalui firman Tuhan, melalui persekutuan dengan Roh Kudus, persekutuan dengan Bapa, persekutuan dengan Tuhan Yesus. Dengan firman-Nya, iman itu menjadi teguh dan itu dasar dari bangunan kodrat ilahi. Nah, di atas iman itulah kodrat ilahi itu harus dilapisi dengan kebajikan. Jadi iman itu dasarnya. Di atas dasar iman itulah kita membangun kodrat ilahi berikutnya, yaitu kebajikan. Di atas kebajikan kita bangun berikutnya pengetahuan. 2 Petrus 1 ayat 6. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Iman dasar dari kodrat ilahi kita, keselamatan kita kepada Yesus Kristus, iman pada Kristus. Dan di atas iman ini tidak boleh berhenti, stagnasi sampai menuju kematian, bukan. Tapi di atas dasar iman ini dilapisi bangunan
kebajikan. Di atas kebajikan bangunan pengetahuan, di atas pengetahuan penguasaan diri, di atas penguasaan diri kesalehan. Ayat 7 2 Petrus 1, kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara kasih akan semua orang. Saya perjelas lagi, iman anugerah pekerjaan Allah bekerja di dalam dan melalui kita respon. Dan iman itu keselamatan, tidak berhenti di atas iman yang menyelamatkan itu, dilapisi kebajikan, dibangun lagi di atasnya pengetahuan, dibangun lagi penguasaan diri, dibangun lagi ketekunan, dibangun lagi kesalehan, dibangun lagi kasih akan saudara-saudara, dibangun lagi kasih akan semua orang, yang terus tumbuh dinamis menuju kodrat ilahi yang serupa dengan gambaran Allah melalui anaknya, yang menuju kesepadanan dengan Injil Yesus Kristus anaknya. Bukan keselamatan pasif, tapi keselamatan yang terus menerus dikerjakan. Nah, kalau itu ada pada hidup kita, jemaat murid Kristus, 2 Petrus 1 ayat 8. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Kalau itu kita kerjakan bersama Roh Kudus, bersama Sang Firman Yesus yang hidup, dalam kerangka anugerah kemurahan Allah yang luar biasa, maka keselamatan yang kita kerjakan berlapis-lapis tadi itu akan membangkitkan suatu hidup rohani yang giat. Energi kita, energi Tuhan di dalam kita membangkitkan kita giat, terus giat dalam ketekunan, terus giat dalam pertumbuhan, dalam semangat dan gairah, sehingga kita akan mencapai hasil. Dan pencapaian hasil itu sudah dirahkan, membangkitkan harapan, membangkitkan kegembiraan ilahi. Pencapaian hasil kodrat ilahi, di dalamnya ada pengenalan akan Yesus Kristus Tuhan yang lebih baik. Mengenal artinya berhubungan pribadi dan menjadi sepadan dengan Dia. Nah, disitulah keselamatan yang dikerjakan. Bukan besok hasilnya pada waktu kita meninggal dunia, tapi ada di bumi, kini di sini. Dan ketika kita bermitra dengan Roh Kudus, dengan Tuhan Yesus, dengan anugerah Bapa yang besar itu, maka kita mengerjakan, kita berhasil, dan kita menjadi bersemangat, bergairah mencapai wujud diri ilahi, kodrat ilahi kita yang serupa dengan Dia, berpadanan dengan Injilnya, dan menjadi garam dan terang dunia di bumi, menjadi teladan di dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga, dalam semua konteks hidup kita. Sehingga sejarah hidup kita yang terbatas di bumi adalah sejarah ilahi yang menggembirakan, menggairahkan menghadapi hidup yang berat ini. Kita akan memancarkan sukacita ilahi. Sampai di sini firman Tuhan, kiranya Tuhan memberkati saudara. Mari kita akan berdoa. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Roh Tuhan yang hidup mengerjakan firman-Mu yang dibagikan. Hamba-Mu terbatas, tetapi Roh Tuhan tidak terbatas. Mari Roh Kudus terus kerjakan firman-Mu, dan biarlah umat-Mu, pendengar umat-Mu, pemirsa umat-Mu yang memirsa dan mendengar, diberkati Tuhan dengan keselamatan, diberkati Tuhan, dipimpin untuk mengerjakan keselamatan dan menuju diri ilahi, kodrat ilahi yang serupa dengan Kristus, berpadanan dengan Injil-Mu, segambar dengan Allah, untuk memuliakan Allah. Terpujilah Tuhan, demi Kristus kami berdoa. Jemaat murid Kristus, kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus dan Roh Kudus,
turunlah atas saudara sekalian. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menghadapkan wajahnya padamu, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, Tuhan memberi engkau damai dan sejahtera. Amin.